رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadana syahran mubarakan wa qiyama lailihi tataw'an wa siyama naharihi wajiban. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi dzawil majdi wal irfan, amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati hadir di tengah kita Bapak Kepala KUA Kecamatan Menteng, yang saya hormati Bapak Penghulu, yang saya hormati rekan penyuluh, juga yang saya hormati staf daripada KUA Kecamatan Menteng. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah memasuki hari ke-16 di dalam bulan suci Ramadan. Banyak besar sekali janji-janji Allah Subhanahu wa taala, kemurahan, kelebihan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan. Mendapatkan rahmat, mendapatkan maghfirah, mendapatkan itqun minanar, dan bahkan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di samping itu, para hadirin shaimin shaimat rahimakumullah, kita harus waspada. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang di backlist oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mendapatkan itu semua. Mereka termasuk orang-orang yang rugi. Mereka orang-orang yang akan mendapatkan kesialan. Dan mereka akan termasuk yang didoakan oleh malaikat Jibril, diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau malaikat Jibril yang membaca doa, Pak, diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bu, pasti doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka yang di blacklist oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendapatkan rahmat, maghfirah dan itqun minannarnya? Yaitu yang pertama, al-aqul walidaini. Orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Sebab berbakti kepada kedua orang tua merupakan syarat diterimanya amal-amal ibadah kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Luqman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuh wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskurli wali walidayka ilayyal masir. Wa wasainal insana, aku perintahkan, aku wajibkan kepada setiap umat manusia untuk berlaku baik terhadap kedua orang tuanya, terutama sang ibu, yang mana sang ibu sudah mengandungnya selama 9 bulan, susah atas kesusahan, wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini, dan disusui selama 2 tahun. Anishkurli, bersyukurlah kalian kepadaku, kata Allah. Bersyukur atas nikmat-nikmat yang sudah aku berikan. Wali walidaika, dan juga wajib bersyukur kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, kepadakulah kalian akan kembali. Apa makna daripada ayat ini? Arti dari ayat ini adalah, kalau kita seorang anak meskipun rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi durhaka kepada kedua orang tua, niscaya amal-amal ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shaimin shaimat rahimakumullah. Wajar saja di atas makam salah seorang sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para sahabat, dan pesan ini berlaku pula buat kita sebagai umatnya. Apa pesan Rasul?
Ya ma'saral muhajirin wal ansar, man faddala zawjatahu ala ummi fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Wahai penduduk muhajirin dan ansar, siapa saja lebih mengutamakan pasangan hidupnya dibandingkan kedua orang tuanya, rasa cinta kepada pasangan hidupnya membuat dia durhaka kepada kedua orang tuanya, niscaya dia akan dilaknat oleh Allah, bahkan dilaknat oleh makhluk hidup. Hadirin shaimin shaimat rahimakumullah. Siapa itu sahabat yang mana di atas makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sahabat yang bernama Alqamah. Siapa itu Alqamah? Alqamah adalah sahabat Rasulullah SAW yang rajin ibadah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayang, begitu Alqamah sudah dewasa, begitu Alqamah sudah berumah tangga, dia lupakan ibunya. Ibunya tidak pernah diurus lagi, bahkan disia-siakan. Beberapa tahun saking rindunya sang ibu pun datang ke rumah Alqamah untuk menemui anak tercintanya. Tapi apa yang terjadi? Alqamah yang takut terhadap istrinya, ibunya dibiarkan saja di luar rumah tanpa ditemuinya. Sehingga terasa sakit di hati sang bunda. Ternyata begini perlakuan anak tercintanya. Begitu dia sudah menjadi orang yang mampu, menjadi orang yang kaya, dia dilupakan. Sehingga sang bunda pun pergi pulang dalam keadaan murka di dalam hatinya. Murka orang tua merupakan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Shaimin shaimat rahimakumullah. Singkat cerita, Alqamah pun jatuh sakit dan menjelang sakaratul maut. Para sahabat tetangga berusaha mentalkinkan, mengajarkan kepada Alqamah supaya di akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah. Tapi lidah Alqamah tidak mampu mengucapkan itu semua. Lidah Alqamah merasa keluh untuk mengucapkan kalimat thayyibah. Sehingga para sahabat pun melapor ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul pun bertanya, apakah Alqamah masih mempunyai orang tua? Para sahabat menjawab, masih ya Rasul, seorang ibu yang tinggal di kampung. Sehingga diundangnyalah ibunda Alqamah ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu sudah ada di hadapan Rasul, Rasul pun bertanya, wahai bunda, bagaimana keadaan anakmu Alqamah yang sesungguhnya? Jadi Rasulullah SAW bertanya, yang sesungguhnya. Sang bunda pun menjawab, Alqamah adalah anak kesayanganku ya Rasul. Alqamah adalah anak yang taat ibadah ya Rasul. Tapi, ada tapinya. Tapi ya Rasul, begitu dia sudah berumah tangga, begitu dia sudah menjadi orang yang mampu, aku dibiarkan saja. Aku tidak pernah diurus lagi. Bahkan ketika aku datang ke rumahnya, saya tahu Alqamah ada di dalam rumah, tapi tetap dia tidak mau keluar untuk menemuiku. Terasa sakit di hati ini ya Rasul. Rasul pun menjelaskan, wahai bunda, ternyata inilah yang menyebabkan lidah Alqamah tidak mampu mengucapkan kalimat thayyibah, karena masih adanya murka di dalam hatimu. Oleh karena itu, maafkanlah kesalahan-kesalahan Alqamah anakmu. Sang bunda tidak mau memaafkan kesalahan anaknya karena terasa sakit. Sehingga Rasul pun memerintahkan kepada para sahabat
untuk mengumpulkan kayu bakar. Alqamah akan dibakar kalau sang bunda tidak mau memaafkan kesalahan-kesalahan anaknya. Melihat kayu bakar sudah bertumpuk, luluh juga hati sang bunda. Di hadapan Rasul dia berjanji, mulai saat ini aku maafkan kesalahan-kesalahan Alqamah anakku. Sehingga singkat cerita, Alqamah pun wafat mampu mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah. Siapa saja di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, akan dimasukkan ke dalam surga. Shaimin, shaimat rahimakumullah. Kisah ini hendaknya bisa kita ambil ibrah pelajaran. Kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan daripada di dalam bulan suci Ramadan ini, mendapatkan rahmat, mendapatkan maghfirah, mendapatkan itqun minannar, dan masuk ke dalam surga, mari kita harus berusaha menjadi orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Shaimin, shaimat rahimakumullah. Doa malaikat Jibril ini dilontarkan, disampaikan di dalam sebuah hadis, di mana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak berkhutbah, didengar oleh para sahabat, Rasul mengucapkan amin. Maka ketika Rasulullah SAW turun dari mimbar, para sahabat pun menjawab bahwa tadi telah datang malaikat Jibril dan meminta kepadaku untuk mengaminkan doanya. Nah, salah satu doa daripada malaikat Jibril adalah Allah tidak akan menerima puasa dan amal ibadahnya orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Shaimin, shaiman rahimakumullah. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu item aja deh.